Terus Anda mengorbankan segala hal, Anda mengorbankan banyak hal, ya sampai anak-anak pun seharusnya punya waktu liburan misalnya, semua hal dipangkas hanya untuk memiliki rumah, ini nggak bagus juga. Salam LT, salam debitur cerdas. Satu hal yang seringkali kita lewatkan, satu hal yang seringkali kita anggap remeh, anggap enteng adalah ketika kita eh, mengajukan pinjaman kredit, fasilitas kredit, apapun bentuknya, ya. Seringkali kita termakan oleh propaganda bahwa eh, kalau tidak punya rumah itu memalukan, ya. Jadi akhirnya apa? Kita semua berlomba-lomba untuk KPR, kredit kepemilikan rumah. Di mana biasanya KPR ini tenornya 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Karena ingin dipandang bahwa kita mampu karena ada sudut pandang yang menyatakan bahwa harus wajib punya rumah, ya tentu saja semua secara umum kepingin punya rumah, kepingin memiliki rumahnya sendiri. Tapi coba perhatikan baik-baik, sesuaikan dengan kondisi Anda. Kalau itu akhirnya rumah tersebut harus dibayar dengan angsuran selama 10 tahun, artinya akan ada 120 bulan di mana Anda pasti harus melakukan pembayaran. 120 bulan Anda akan mengorbankan segalanya, yang penting bisa bayar cicilan rumahnya. Dan dalam 120 bulan ini tidak ada satu kepastian yang benar-benar memastikan Anda tidak akan terlambat bayar, tidak akan macet, gak ada kepastian tersebut. Selain kita tebus, kita bayar dengan usaha, doa, dan bekerja semaksimal mungkin. Jadi ketika Anda memutuskan untuk membeli sebuah rumah untuk keluarga Anda, tentu saja Anda mendambakan rumah tersebut adalah rumah yang penuh dengan suasana sukacita, suasana yang menggembirakan, sejahtera. Namun tidak jarang yang terjadi adalah ketika rumah itu akhirnya menjadi rumah duka cita. Ketika mulai kesulitan untuk melakukan pembayarannya, kewajibannya kepada pihak krediturnya, sehingga akhirnya rumahnya menjadi suasana yang mencekam, suasana duka cita, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh amarah, sehingga rumahnya tidak menjadi nyaman. Jadi perhatikan benar-benar Sobat ALT, apakah Anda sudah selain siap dengan kewajiban Anda yang 120 bulan, apakah Anda sudah berpikir dua kali atau tiga kali lagi sebelum memutuskan untuk KPR? Ya, karena apa? Memang jika bicara tentang gengsi, tentang di mata orang lain, sewa rumah itu bisa dikode-kodekan, lu rumah masih sewa, gitu kan. Tapi yang paling penting adalah yang harus kita ketahui adalah yang paling tahu kondisi kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan berdasarkan mulutnya orang lain, jangan hanya berdasarkan pandangan sekeliling atau penilaian orang lain, walaupun itu keluarga, tapi sesuaikan benar-benar dengan apa yang menjadi kondisi Anda saat ini. Kenapa? Karena ketika Anda nantinya kesulitan untuk melakukan kewajiban Anda, bayar KPR Anda, gak ada yang bisa nolong. Mungkin akan bisa nolong 1 kali, 2 kali saja, tapi tidak akan bisa sampai melunasi.
dan itu akan menjadi masalah besar buat Anda, dan itu akan merasa tersiksa, merasa suasana yang tidak nyaman, merasa yang jadi masalah, membuat rumah tangga tidak stabil dan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, nggak nyaman, suasananya bukan suasana sukacita lagi. Perhatikan benar hal ini agar jangan sampai Anda hanya kena propaganda bahwa harus punya rumah. Enggak juga. Ya, kalau itu pun masih harus hanya sewa tapi sudah membawa damai sejahtera dan sukacita, why not? Tidak perlu memaksakan diri. Daripada nampaknya punya rumah tapi saat tanggal jatuh tempo rumahnya menjadi suasana neraka, menakutkan, menegangkan, menyeramkan, penuh dengan gesekan, penuh dengan amarah. Jadi bijaksanalah, jangan hanya hidup berdasarkan apa kata orang lain, jangan hanya hidup berdasarkan penilaian orang lain. Ya, karena sesungguhnya yang paling tahu kondisinya adalah diri kita sendiri. Jangan sampai rumah Anda yang Anda tempati tapi tidak menjadi sukacita, tapi justru menjadi beban, menjadi satu masalah yang mengganggu kebahagiaan keluarga Anda. Perhatikan benar-benar ya, karena Sobat ALT, kalau sampai KPR misalnya 60 bulan, 120 bulan, wow, ini cukup panjang ya. Apakah harus punya rumah, memiliki rumah? Ya bagus, harus disyukuri kalau bisa sampai beli rumah untuk tempat tinggal Anda. Tapi jika sesuai dengan kemampuannya, ya sudah pasti hitung-hitungannya. Tapi kalau itu dipaksakan, biasanya yang sering terjadi adalah ya gak apa-apa lah, kita menghemat, yang penting kita bisa punya rumah dulu. Untuk melakukan kewajiban Anda di kreditur Anda, terus Anda mengorbankan segala hal, Anda mengorbankan banyak hal, ya sampai anak-anak pun seharusnya punya waktu liburan misalnya, semua hal dipangkas hanya untuk memiliki rumah. Ini nggak bagus juga. Kebahagiaan, kesejahteraan dalam rumah tangga dan keluarga itu jauh lebih penting hanya sekedar harus punya rumah. Jadi coba dipikirkan baik-baik. Kenapa? Banyak sekali juga Sobat ALT yang akhirnya putus di tengah jalan, tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, cukup banyak. Atau mengorbankan segala hal untuk nyicil ya, untuk ngangsur, untuk nyicil, untuk menyelesaikan kewajibannya untuk KPR-nya, tapi mengorbankan banyak hal. Terus apa gunanya? Sedikit out of the box, tapi kiranya pesan dari saya ini bisa diangkap, dimengerti, dipahami, dan yang penting bisa menjadi refleksi dan evaluasi diri. Apakah memang sudah saatnya untuk KPR, ataukah KPR-nya memang sanggup untuk diselesaikan, dituntaskan, atau hanya akan jadi masalah, atau akan jadi mengganggu stabilitasnya. Nah, itu yang paling penting harus dipikirkan, itu yang paling penting harus dipertimbangkan, itu yang paling penting harus cermati sebelum mengambil keputusan untuk KPR-nya. Ya, salam debitur cerdas bersama saya Master Andre Law. Pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali sebelum memutuskan KPR-nya.